Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Al-Furqon dan rekan saya Muhammad Muhammad Yusuf. Yusuf. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai website manajemen proyek pembuatan aplikasi data siswa berbasis website dalam kurung studi kasus SMK IKPI Labuan, di mana untuk memenuhi tugas yaitu manajemen proyek informatika dengan dosen yang bernama Diana Durbin Hutagalung, ST Mkom. Baik, selanjutnya di sini ada WBS atau Work Breakdown Struktur, yaitu adalah metode pembuatan struktur atau bagan pengerjaan proyek berbasis hierarkis dan detail pengerjaan dalam subtugas, kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang secara terorganisasi dibuat dengan project management tools. Bisa kita lihat ya di tabel sebelah kiri. Di sini itu work breakdown struktur manajemen proyek pembuatan aplikasi data siswa berbasis website studi kasus SMK IKPI Labuan. Di sini ada task name, duration, start, finish, dan predecessor untuk analisa dan desain sistem, di mana di dalam analisa dan desain sistem ada beberapa submenu, yaitu yang pertama adalah melakukan wawancara kepada klien, di mana durasinya ada 2 hari. Selanjutnya ada membuat kamus data, di mana durasinya ada 3 hari. Selanjutnya ada membuat proses specification, di mana durasinya ada 3 hari. Selanjutnya ada membuat ARD atau durasinya ada 3 hari. Selanjutnya ada dokumentasi, analisa, dan desain sistem. Durasinya ada 2 hari. Yang jumlah totalnya itu 13 hari. Kemudian yang kedua ada desain website. Di dalam desain website ada submenu, yaitu yang pertama membuat desain mockup menu website. Yang kedua membuat desain mockup menu form siswa. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi desain website. Masing-masing durasinya itu 3 hari. Jadi total semuanya ada 9 hari. Kemudian di sini ada programming, di mana dalam submenu programming ada yang pertama programming backend dan frontend, yaitu 25 hari. Kemudian dokumentasi website backend dan juga frontend, yaitu 5 hari. Jadi totalnya semuanya ada 30 hari. Kemudian di sini ada yang keempat testing website, di mana submenunya ada 3 menu, yaitu yang pertama melakukan testing THD website. Kemudian yang kedua ada memberikan catatan list perbaikan. Kemudian dokumentasi testing website yang jumlah totalnya ada 7 hari. Kemudian di sini ada instalasi program, yaitu setting infrastruktur dan software pendukung, mana ada 7 hari. Kemudian yang keenam ada training klien, di mana submenunya ada satu, yaitu melakukan pelatihan pada klien, yaitu 7 hari. Kemudian ada maintenance, yaitu submenunya memelihara dan perbaikan sistem, di mana ada 14 hari. Kemudian ada administrasi, yang submenunya ada satu, yaitu melakukan administrasi proyek, yaitu 1 hari. Kemudian selanjutnya ada RAB atau cost planning atau rencana anggaran biaya, yaitu perhitungan terkait beberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk bahan, upah, serta biaya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tertentu. Kita bisa lihat ya di tabelnya cost planning atau RAB, rencana anggaran biaya. Di sini ada resource name,
tipe, inisial, jumlah pekerja, standar rate, dan overhead. Untuk yang pertama ada analisa dan desain sistem. Inisialnya ADS, jumlah pekerjanya 2, standar rate-nya atau jumlah upah standarnya itu sekitar 170.000. Untuk overhead-nya atau upah lembur sekitar 170.000. Kemudian di sini ada desain website. Untuk inisialnya DEW, jumlah pekerjanya 1, untuk standar rate-nya 135.000, kemudian overhead-nya atau upah lemburnya 135.000 juga. Kemudian adanya ada programming atau inisialnya PRO, jumlah pekerjanya ada 2, yaitu standar rate-nya atau upahnya itu 180.000, kemudian ada upah lemburnya 180.000 juga. Di sini ada testing website, inisialnya TEST atau tes, jumlah pekerjanya 1, standar rate-nya 60.000, kemudian overhead-nya 60.000. Ini juga ada instalasi program, inisialnya IPO, jumlah pekerjanya ada 4, standar rate-nya juga 30.000, kemudian overhead-nya juga 30.000. Kemudian di sini ada training client, inisialnya TRC, jumlah pekerjanya ada 5, standar upahnya 20.000, kemudian overhead-nya atau upah lemburnya itu 20.000 juga. Kemudian di sini ada bagian maintenance. Untuk inisialnya MAN, jumlah pekerjanya 2, standar rate-nya 3.000, kemudian overhead-nya 3.000. Penutupan proyek, inisialnya ADM, jumlah pekerjanya 2, standar rate-nya 5.000, dan overhead-nya juga 5.000. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya yang bernama Muhammad Yusuf. Silakan Mas Yusuf. Ya, baik. Terima kasih Saudara Ramadan Al-Furqon untuk penjelasan tabel-tabel yang proyek yang akan dikerjakan. Nah, selanjutnya dari beberapa tabel tersebut akan kita simulasikan ke MS Project. Nah, kita sudah buka MS Project. Nah, kemudian untuk memulai kita akan membuat sebuah kalender terlebih dahulu. Di mana kalender ini untuk menentukan kalender kerja kita. Nah, untuk membuat kalender kerja, kita pilih ke menu project, kemudian change work time. Nah, di sini muncul menu kalender. Nah, untuk membuat kalender baru, di sini bisa pilih create new calendar. Kemudian kita isi nama kalendernya. Setelah selesai kita oke. Berhubung di sini saya sudah membuat kalendernya. Nah, ini. Nah, jadi di kalender ini kita bisa menentukan dalam bulan tersebut apa saja yang tanggal merah bisa kita masukkan di sini. Oke. Nah, kemudian di sini di lembar kerjanya ada test name. Ini beberapa kegiatan yang sebelumnya sudah dijelaskan Saudara Ramadan, yaitu ada analisa dan desain sistem sebagai menu. Kita susun. Kita belah jadi 2. Nah, untuk melakukan wawancara sampai dengan dokumentasi ini masuk ke submenu. Jadi kita tinggal pilih tes, kemudian klik icon ini. Kemudian selanjutnya desain ini menu, kemudian
membuat desain mockup menu website sampai dengan dokumentasi desain website ini sudah dibuka. Kemudian selanjutnya ada programming. Kemudian dari tes website, kemudian instalasi program, kemudian ada training client, maintenance, dan administrasi. Nah, untuk menampilkan nomor di beberapa menu dan submenu ini, kita tinggal pilih chart format, kemudian kita pilih outline number. Nah, ini sudah keluar nomornya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan durasinya, durasi kerjanya. Dari melakukan wawancara ini kita masukkan di sini 2 hari, kemudian 3 hari, kemudian di sini 2 hari, selanjutnya 3 hari, 3 hari, 3 hari. Di sini untuk programming 25 hari. Di sini 5 hari. Di sini 3 hari. 2 hari. 2 hari. Ini 7 hari. Ini juga 7 hari. Untuk maintenance diisi 14 hari. Kemudian yang melakukan administrasi proyek kita isi 1 hari. Nah, setelah durasi kita tentukan, kita akan menghubungkan beberapa menu ini menjadi satu kesatuan. Nah, contohnya, jadi sebelum melakukan pembuatan proses specification, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu melakukan wawancara kepada klien. Contohnya seperti itu. Di sini kita hubungkan. Selanjutnya kita hubungkan juga membuat ERD dengan membuat proses specification. Selanjutnya ini kita hubungkan dengan dokumentasi analisa. Yang ini kita hubungkan dengan membuat desain mockup. Yang ini kita hubungkan dengan menu form. Kemudian selanjutnya kita hubungkan front end. Kemudian yang melakukan testing THD website ini kita hubungkan dengan dokumentasi website. Selanjutnya sama, kita hubungkan dengan melakukan testing THD. Yang ini kita hubungkan dengan catatan list perbaikan. Oke, yang ini kita hubungkan dengan dokumentasi testing, kemudian kita hubungkan dengan setting infrastruktur, pemeliharaan kita hubungkan dengan
klien, kemudian yang ini kita hubungkan dengan pemeliharaan sistem. Ya, sorry. Nah, setelah terhubung, nah selanjutnya kita akan membuat resource sumber daya untuk project ini. Kita pilih ke view, kemudian di sini ada menu resource sheet. Nah, kita klik. Nah, di sini kita isi sumber daya apa saja yang terlibat dalam proyek tadi. Contohnya yang seperti tadi dijelaskan Ramadan Al-Furqon, di sini ada beberapa resource. Di antaranya kita tulis di sini resource yang pertama adalah pekerja, yaitu analisa dan desain sistem. Yang kedua ada desain website. Yang ketiga programming. Testing website. Yang kelima instalasi program. Yang keenam training client. Yang ketujuh maintenance. Yang kedelapan penutup proyek. Untuk mengganti inisial kita klik di sini inisial, kita beri S DEW Pro S IPO ERC AN dan ADM. Kemudian untuk standar rate-nya, nah di sini masih dolar. Nah, untuk perubahnya menjadi rupiah, kita pilih project, kemudian di sini ke schedule. Nah, di sini ada option. Nah, kita masuk ke display. Kemudian di sini currency-nya kita rubah menjadi IDR Indonesia. Untuk Indonesia kita pilih IDR. IDR ya. Kemudian oke. Nah, ini sudah menjadi rupiah. Nah, tinggal kita isi misalkan standar rate-nya tadi 170.000 untuk per hari. Untuk desain website standarnya 35.000 per hari. Ini 180.000 per hari. Ini 60.000 per hari. Kemudian 30.000 untuk instalasi program per hari. Kemudian untuk training client ini 20.000 per hari. Kemudian maintenance 3.000 per hari. Kemudian ada penutupan proyek 5.000 per hari. Ini karena sama kita copy saja. Nah, setelah membuat resource sumber daya apa saja yang ingin dimasukkan, kita kembali ke project. Nah, kemudian kita isi di resource name. Nah, untuk melakukan maintenance, melakukan wawancara kepada klien ini,
Ini masuk ke resource-nya analisa. Yang ini juga sama, analisa. Ini analisa. Ini analisa. Kemudian yang desain website. Ini masuk ke desain website. Ini juga ke desain website. Ini ke desain website. Dan untuk programming, kita masuk ke yang programming. Sumber dayanya programming juga. Kemudian yang testing website, sumber dayanya dari testing website. Selanjutnya memberikan catatan juga ini testing website. Dokumentasi testing ini testing website juga. Kemudian yang instalasi masuk ke resource instalasi. Training client juga sama, training client. Terus maintenance masuk ke resource maintenance. Kemudian yang administrasi ini masuk ke penutupan proyek. Nah, setelah kita isi resource name-nya, di sini kita akan tampilkan cost dan biaya anggaran yang dibutuhkan dari proyek tersebut. Tinggal tambahkan saja kolom baru di sini, pilih cost. Nah, maka akan muncul biaya anggaran yang diperlukan untuk melakukan proyek tersebut. Kurang lebih desain untuk MS Project-nya seperti ini. Ya, mungkin itu saja simulasi dari MS Project. Saya kembalikan ke Saudara Ramadan Al-Furqon. Silakan. Baik Mas Muhammad Yusuf, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin itu aja penjelasan dari kami mengenai website manajemen proyek pembuatan aplikasi data siswa berbasis website studi kasus SMK IKP Labuan. Itu aja yang bisa kami sampaikan, presentasikan. Kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.